Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Saya harap Ananda dalam keadaan sehat dan siap menerima materi hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dengan benar. Dan yang keempat atau yang terakhir, melalui praktik siswa dapat membuat teks pidato dengan baik. Kemarin Ananda sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian beragam. Dua orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung, sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Nah, unsur-unsur tari itu terdiri atas yang pertama ada gerak. Nah, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari dapat diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Saya ulangi kembali, ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Nah, gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak maknawi artinya mempunyai arti tertentu. Nah, sedangkan unsur yang kedua yaitu tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Sedangkan unsur yang ketiga, tata rias. Dalam mempertunjukkan sesuatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perwana mata serta perwana pipi. Tujuan merias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Unsur yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian.
Sedangkan unsur yang kelima yaitu properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Unsur yang keenam, tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, sekarang tugas Ananda, carilah sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tari berpasangan dan ada contoh-contohnya. Silakan Ananda pilih salah satu dan silakan tonton di YouTube. Terus cari keunikan unsur-unsur tari yang dipilih itu. Nah, tuliskan hasil pengamatan Ananda, lalu kirimkan di WA Group. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah, seperti yang dilakukan Sudin, merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang tugas Ananda, tulislah contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Tulislah hasil pengamatan Ananda dalam tabel seperti berikut. Dalam kehidupan di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan, namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Nah, silakan Ananda cari kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Nah, tulislah hasilnya dalam tabel seperti berikut. Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang, buatlah teks pidato tentang pentingnya bergotong royong. Gunakanlah struktur yang sudah ditentukan. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, tapi saya akan mengulangi kembali. Nah, teks pidato harus memuat yang pertama, salam pembuka. Nah, salam pembuka itu berisikan kalimat sapaan. Contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan itu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Yang ketiga, inti. Inti itu berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima, penutup. Nah, di penutup itu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir atau yang keenam, salam penutup. Nah, salam penutup itu berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Nah, sekarang tugas terakhir. Nah, di sini tugas terakhirnya Ananda harus bekerja sama dengan orang tua. Tugasnya, di sekitar rumahmu banyak kegiatan yang membutuhkan gotong royong. Tanyakan kepada kedua orang tuamu, kegiatan apa saja di sekitar rumah yang membutuhkan gotong royong. Nah, silakan jawabannya ditulis buku latihan. Baiklah Ananda, demikian pembelajaran hari ini.
Saya harap tugasnya tetap dikumpul melalui WA Group sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah Ananda, tetap makan makanan yang bergizi supaya Ananda tetap sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan supaya tidak terpapar COVID-19. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.